Assalamualaikum Arafians. Assalamualaikum, kembali lagi dengan Bu Vini di Rumfi, ruang menakjubkan Arafi, di mana hal-hal menakjubkan akan keluar dari ruang podcast ini. Arafians, pertama-tama Bu Vini mau mengucapkan dulu terima kasih banyak untuk Arafians yang sudah subscribe, like, dan komentar juga di setiap video YouTube-nya SMP Arafi. Mudah-mudahan itu menjadi bentuk support ya untuk SMP Arafi terus ngonten hal-hal baik. Insya Allah nanti kita juga akan terus nge-share hal-hal yang seru dan juga bermanfaat untuk Arafian semua. Dan tidak pernah bosan, Bu Vini ingatkan bahwa PPDB SMP Arafi masih dibuka untuk gelombang 2. Jadi untuk Arafians yang masih penasaran dengan SMP Arafi atau bahkan baru tahu nih ada SMP Arafi, nah boleh banget main ke gedung SMP Arafi di Gedung Ikhwan, Jalan Seki Jati Raya nomor 32 dan Jalan Seki Jati 3 nomor 23 ya. Oke, itu dia Arafian sedikit informasi mengenai PPDB SMP Arafi. Oke, pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang tentang perjalanan. Sebuah perjalanan jauh. Untuk Arafian mungkin yang suka banget jalan-jalan akan relate banget dengan podcast kali ini, karena kita akan ngobrol dengan narasumber yang sangat berpengalaman lah ya dengan hal-hal yang berbau perjalanan, berjalan-jalan dan lain-lain. So please welcome Bu Une. Assalamualaikum Ibu Une. Waalaikumsalam Bu Vini. Oke Bu Une, udah jalan-jalan kemana aja nih? Ke Bandung aja sih. Ke Bandung aja ya, tapi lama ya di Bandung. Oke, Bu Neng boleh dong sapa-sapa Arafians yang ada di rumah. Halo Arafians dimanapun berada, semoga puasanya dilancarkan ya. Semangat terus puasanya. Oke, terutama anak-anaknya Bu Neng nih, anak-anak buahnya Bu Neng, anak-anak OSIS anak dan buah. MPS ya harus tetap semangat dulu, karena pembina OSIS dan MPS-nya masih ceria dan semangat ini. Masa kalian masih melempem? Ya enggak. Oke nih, Bu Neng, mungkin ada beberapa Arafians yang belum tahu ya bahwa Bu Neng itu sering melakukan perjalanan setiap beberapa bulan sekali lah ya untuk pulang kampung, untuk balik lagi ke sini gitu ya. Karena Arafians Bu Neng ini asalnya nggak originally from Bandung. Wow, original. Iya, nggak original dari Bandung ya. Okay. Bu Neng dari mana sih sebetulnya? Oke, sip Bu Vini. Jadi saya di sini tuh merantau ya. Mungkin Bu Vini juga udah tahu ya cerita-cerita kan kita pernah gitu. Asalnya dari Tasikmalaya ya, tepatnya Ciawi. Kalau ke kota sekitar 1 jaman lagi sih. Jadi belum ke daerah kota, masih sebelah sininya gitu. Masya Allah, orang Tasik Ibu teh. Asli Sunda. Asli Sunda. Sok atuh sapa-sapa deh Arafian samangge bahasa Sunda. Sok Bu, urang dangukeun Arafian. Kumaha atuh? Arafians, kumaha kabarna, sehat sadayana? Wilujeng sonten panginten atanapi wilujeng enjing gitu. Tapi kan ada Kamis Nyunda Bu di SMP Arafi. Iya betul. Jadi belajar Arafians bahasa Sundanya. Mungkin dikit-dikit udah pada tahu gitu. Dan role model bahasa Sundanya nih dari Bu Uneng, karena memang bahasa Sundanya nih bagus Arafians. Iya. Meskipun ngomongnya Indonesia tapi ada itu ya logatnya ya mungkin. Berlogat dan ciri khas Tasik pisan nempel. gitu. Bagus sih, maksudnya lemas Bu. Biasanya kan anak-anak sekarang nih ya, kalau misalnya ngomong Sunda tuh taunya teh maaf ya kayak sesuatu yang kasar-kasarnya ya. doang, kayak mungkin aing, maneh. Seolah-olah Sunda tuh hanya berkutat di sana-sana aja. Padahal bahasa Sunda tuh ada yang lebih enak untuk didengar dan lebih sopan juga ya. Karena mungkin viralnya yang kasar-kasarnya Bu Vin. Betul. Yang lemes, bahasa lemes itu kayak kehitung itu kan bahasa tua gitu mungkin. Ya jadi anak-anak mungkin dengarnya yang di TikTok mungkin ngomong bahasa Sunda kasar gitu. Yang campur-campur bahasa Indonesia teh jadinya kayak yang keren bahasa gaul gitu ya. Padahal mah kurang ya. Gitu. Oke, jadi Ibu Uneng ini juga guru bahasa Sunda ya, selain guru PAI. Jadi jantan tiasa kitanya nyarias ke bahasa Sunda gitu. Tapi podcast kali ini kita nggak akan ngomong pakai bahasa Sunda karena agak kagok ya Arafian, saya khawatir gitu ya akan keluar yang tidak mengenakan di hati. Gitu bisa Arafian juga belum ngerti mungkin. Iya, gitu. nanti yang edit harus nambah subtitle atau nanti ke pending ininya upload. Nama lagi tugas ya. Nama lagi tugas kan ini harus cepat terupload ya. Betul. Supaya perdes jurnal kalian terisi. Jadi ini kejar target betul ya. Oke, itu dia Araf ya sedikit behind the scene podcast ini ya. Oke,
Bu Uneng, boleh nggak sih ceritain kenapa sih Bu Uneng tuh memilih untuk merantau gitu? Padahal mah kan kalau beberapa orang mungkin ada yang sama kayak saya, Bu, males gitu untuk ngerantau teh, harus packing, harus beradaptasi lagi dengan orang baru, tempat tinggal baru, apalagi nggak ada siapa-siapa gitu tempat barunya. Iya. Kenapa Bu Uneng memilih untuk merantau? Sebenarnya SMP tuh disuruh merantau juga, tapi masih di SMP? ya di daerah Tasik gitu. Oh, Apa ya, pesantren gitu. Tapi saya menolak, gak mau. itu disuruh merantau kan sekolah, bukan gitu. dibuang kan? Bukan, aduh, bukan lah ya. Oke. SMP gitu, karena apa ya, direkomendasiin sama ustadz gitu. Udahlah ke pesantren aja di SMP. Tapi saya menolak. Untung orang tua saya menerima gitu ya, nggak memaksa. SMA alhamdulillah masih di Tasik ya, nggak merantau juga. Tapi qadarullah ya, memang harus takdirnya merantau, kuliahlah akhirnya yang merantau gitu ya. Memang sih pas SMA tuh kan Bu Vin juga pasti nyari-nyari univ ya. Iya, betul. Kepikirannya ke Bandung sih, karena kalau Jakarta terlalu jauh atau misalnya kota lain pokoknya terlalu jauh, ya udahlah Bandung aja yang deket gitu. Dan coba daftar, alhamdulillah keterima dan di ACC sama orang tua gitu. Jadi saya mulai merantau itu 2016 gitu. Sampai sekarang 2024 berarti 7 sampai 8 tahunan lah Betul, ya. kurang lebih. Segitu. Oh, udah lama dong ya Bu Uneng berarti. Merantau baru ke Bandung, Bu? Atau pernah ke kota-kota lain? Bandung aja. Baru Bandung aja. Iya. Iya. Ya bisa jadi ya. Bisa jadi kan, siapa tahu jodohnya Bu Uneng orang Padang, kan kita nggak Wow. tahu, atau orang Papua, orang timur sana. Jauh sekali. Iya, anak pertambangan biasalah, tambang emas ya Bu. Mudah-mudahan ya Bu, amin. Tapi Gitu. berharap enggak terlalu jauh itu merantaunya antar pulau. Kenapa Bu? Emang kalau antar pulau kenapa tuh? Terlalu apa ya? Terlalu susah untuk mudiknya. Di sini juga ya di Bandung susah banget untuk mudik gitu. Apalagi kalau misalnya antar pulau yang harus naik pesawat lah gitu, yang ribet gitu. Jadi berdoanya mudah-mudahan dapat orang Bandung gitu. Amin ya. Orang Bandung, mangga Gila, biasa ya. dikontak Kangge Bu Uneng Fatma. Kok jadi promosi sih Bu Vin? Enggak ya. Boleh Oke orang deh. manapun sih sebenarnya boleh. Iya, cuman doanya ada yang lebih spesifik. Karena mungkin karena udah mau 7 sampai 8 tahun saya sudah merasa nyaman di Bandung. Jadi ya udah pengen gitu punya tempat tinggal di sini gitu. ya, berkeluarga di sini. Mudah-mudahan deh ya Bu, mudah-mudahan Arafian soakan. Amin. Oke, Bu Uneng, selama 7 sampai 8 tahun merantau, ada nggak sih yang Ibu rasain homesick misalnya, kangen mama, misalnya, atau kangen keluarga, anak tengah juga kan ya, kangen adik, kakak, atau keponakan, gimana tuh, pernah nggak? Pernah banget ya, apalagi kalau misalnya Sabtu Minggu kan nggak ke sekolah, nggak ada kegiatan, merenung di kosan, kesepian ya. Tapi ya udahlah, curhatnya ke Allah. Atau enggak sih, bisa video call orang tua juga gitu, kayak Iya, gitu suka sih. main juga kan Bu, Ibu Ya di sini. main juga ya sama Bu Vini. Sama beberapa guru lah ya di sini kita. Ya punya itu sedikit circle. mengurangi apa ya, kesepian saya Iya, gitu kalau betul. misalnya keluar beraktivitas gitu. Jadi mengalihkan ya. Tapi kan rasa betul. homesick kan masih tetap Iya, ada. tetap pas pulang lagi ke kosan ya gitu, pengen pulang gitu, Terasa pengen lagi. mudik gitu, pengen ngumpul sama keluarga. Pokoknya merantau itu apa ya, mengajarkan untuk orang tua atau keluarga itu sangat-sangat berharga gitu. Karena sangat yang jauh berharga. itu biasanya lebih ini ya. Kerasa kan berharganya keluarga, tapi kalau misalnya yang pulang pergi Iya. nggak kerasa kan? Iya, kadang kita kayak kurang menghargai gitu Nah, kalau betul. pulang pergi mah. Jadi lihat orang tua misalnya, ya udah mereka beraktivitas aja gitu seperti betul. biasa. Kalau jauh mah kan kita ngerasain ya pulangnya disambutnya gimana Nah, gitu. ya. Masakannya juga kadang spesial gitu ya, karena spesial kita banget. nggak sering pulang. Pokoknya nggak ada yang bisa mengalahin masakan ibu ya. Betul. Pokoknya itu paling enak. Betul, sedunia. Bahkan saya Sedunia. pribadi ya Bu Uneng dulu waktu kecil sampai nggak bisa makan makanan selain masakan mama. Oh itu. Kok Nggak bisa? Nggak tahu ya, karena memang agak picky juga, tapi sebesar ini ya Rafian. Berarti yang bisa tahu ya masakan mama saya sebagaimana enaknya. Kok warteg kayaknya dia laku. Boleh. Gimana kalau podcastnya udah ada aja kita beli bahan buat warteg? Boleh. Nanti saya nyimpan saham boleh? Boleh. Ya. jadi Podcast ini usaha jadi ya? ladang usaha ya Rafian. Biasa ya. Oke, ya itu dia. Jadi yang paling dikangenin tuh memang masakannya. Jadi ibu tuh gak tahu gimana ya, dia punya Ada racikan cinta. Bu Vin. ada sesuatu gitu dari tangannya yang bisa bikin makanan tuh Betul. spesial gitu ya, bikin kangen. Meskipun maknanya itu sederhana gitu, ada gitu ya yang jual kayak di warteg gitu, tapi dia beda gitu, rasanya tuh beda. Betul. Itu entah apanya ya, dengan cinta lah ya kalau dari mama. Makanya kalau mudik wajib ibu harus masak gitu, kayak gitu.
Betul. Terus Itu karena kadang itu juga yang kalau misalnya pulang ke kosan bawa masakan ibu yang awet gitu. iya, buat dimakan nanti gitu ya. Betul. Iya betul, untuk mengatasi rasa kangennya. Ini jadi kangen mama, jangan nangis Bunda. Tapi sebenarnya nggak cuma kita yang kangen sih, orang tua juga. Iya betul. Makanya kenapa Yura Yunita ya lagu jangan apa? Jalan Oh, jauh, jalan jauh jangan jangan lupa pulang, karena ada orang tua yang menunggu kedatangan kita gitu. Jangan Betul. sampai kita melupakan. Iya, ada yang nunggu ya. Rindunya mungkin melebihi rindu kita ya. Mungkin gitu. Iya, doa yang dipanjatkan juga mungkin berkali-kali dari doa yang Iya, kita panjatkan betul. untuk orang tua. Mungkin tiap harinya menunggu telepon dari kita gitu, kabar dari kita. Jadi ya gitu, untuk yang merantau sering-sering berkabar ke orang tuanya. Betul, Ya karena karena kabar ya, kalian sangat penting gitu kan. betul, sekedar cuma nge-WhatsApp udah pergi misalnya, atau udah pulang kerja misalnya, oh kan bikin hati orang tuh oh alhamdulillah selamat gitu ya, dari betul. perjalanan di kerjanya sampai ke kosan gitu misalnya. Oke deh Bu Neng, selama pengalaman merantau ada nggak sih kayak pengalaman yang bikin nggak terlupakan gitu di hidup Bu Neng sampai sekarang 26 ya, mau 26 tahun ya. Spill ya. Jadi spill ya. Ada nggak sih yang bikin Bu Uneng tuh, oh iya berarti aku harus kayak gini gitu. Ada nggak? Oke. Alhamdulillahnya Bu Vin, saya itu merantau SMA udah gede lah lumayan ya. Tapi beda banget sih meskipun udah dewasa, ya udah gede gitu. Tapi merantau tuh tetap kita tuh apa ya, asa belum siap gitu. Oh, udah gede. Padahal udah gede, apalagi misalnya yang pesantren dari SMP gitu, itu 2 jempol loh, saya 2 jempol gitu. Ini saya SMA masih apa ya, beradaptasi gitu. Karena apa ya, ketika ada suatu masalah cari solusi sendiri. Karena kalau misalnya telepon orang tua takutnya ngebebani gitu ya. Betul. Jauh dari orang tua bisa jadi kepikiran, nggak mau kayak gitu. Terus dituntut dewasa, jauh lebih dewasa gitu. Terus juga cari apa ya, keputusan sendiri gitu. Kita yang harus memutuskan, tidak bisa misalnya orang tua gitu, ini mah harus sama kita, kayak gitu sih pengalamannya gitu. Dan alhamdulillah dapat pengalamannya, ilmunya dari merantau ini gitu. Jadi memutuskan sesuatu ya, jadi bisa gitu untuk sendiri mengatasi segala sesuatunya itu sendiri. Pernah nggak sih Bu Neng ada cerita-cerita unik itu selama merantau? Apa ya? Selama kuliah misalnya, atau dengan teman-teman kuliah ngekos juga Bu, atau gimana? Oh ya, kalau kuliah kan 2016, kurang lebih 4 tahun ya. Jadi pas keterima di Univ di Bandung, alhamdulillah sama teman SMA, teman deket SMA, cewek ya. Nah, terus kosan bareng, pokoknya berangkat dari Tasik itu bareng-bareng. Tapi cuma satu setengah tahun ngekos barengnya, karena pas di semester 4 itu kepikiran gimana caranya supaya tidak ngekos, tapi punya tempat tinggal yang gratis gitu ya. Dan nyoba-nyobalah misalnya daftar apa ya, pesantren, atau biar dapat uang jajan lebih daftar ke bimbel jadi guru les. Tapi qadarullahnya keterimanya jadi santri, mahasiswa santri gitu. 2,5 tahun dikontrak. Lumayan, itu tidak ada apa ya, bayaran sedikit pun, gratis. Cuman hanya pengabdian saja. Ngajar gitu. Tapi pengabdiannya kalau misalnya ada kegiatan di kampus, fokus dulu aja ke kampus gitu. Alhamdulillah sangat didukung sama pesantrennya untuk kita sebagai mahasiswa lebih fokus ke kuliahnya gitu. Tapi betul bagus banget ya, berarti mengcover mahasiswa untuk tinggal di sana, makannya juga di betul, cover. alhamdulillah. Terus kalau ada kegiatan juga mahasiswa bahasanya nggak dieksploitasi lah ya, mereka betul. masih menjalankan hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa. Tuh Bu Neng boleh tahu nggak sih, pernah apa namanya, kan Bu Neng nggak bayar nih di situ. Nah mereka dapat ininya dari mana?